Dulu. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, selamat bergabung di kuliah tamu dengan judul terkait konten pilar ya. Mengapa itu penting, why it's important, dan bagaimana cara membangunnya. Begitu. Oke, silakan nyalakan kameranya dulu yuk untuk kita presensi. Yuk, silakan. Cukup banyak yang hadir ternyata pada pagi hari ini. Silakan pada on cam dulu. Kita akan ambil untuk presensi ya. Silakan, yuk dinyalakan yang belum. Ada Ahmad, Bahar, Ahmad Daniel, Aisyah, Al-Fajri, Alvira, Amanda, Andri, ada Ani, ada Anissa, ada Anita, ada Ardias, Audrey, Aurelia, Asmi, Bangun, Devin, Dimas, ya, ada Dite, ada Falhan, Fasya, Fatih Hilal, Firman, Genaya, Gendis, Hafiz, Imam, Ita, Januarius, Kana, Lasmaria, Leonardo, Logi, Mang Agri, Marifatul, Maulana, Muhammad Al-Husain, Muhammad Zidnal, Nadif, Nathaniel, Nur Safana, Pradipta, Putu, Rangga, Ratna, Rehan, Reza, Ridho, Rifa, Romatul, S. Mustafa, Sabrina, Celi Viana, Surya Wiguna, Tribintang, Vanessa, Wega, Zahra, Zahri, dan Zain ya. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Saya beri waktu 10 detik lagi. Silakan, yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya akan ambil screenshotnya satu aja kali ya. Oke. Baik, sudah tersimpan. Ya, terima kasih semuanya. Silakan dimatikan ya, off cam-nya. Pembelajaran tamu ya. Pagi ini, sebentar. Saya lihat dulu arahan dari Bapak Oktav. Oke, baik. Baik. Oke. Saya akan cek dulu sesuatu sebentar. Baik, saya akan mulai. Nah, begini. Ketika saya akan mengajar kuliah tamu yang berkaitan dengan konten, isi saya komentar tadi ya waktu mulai. Sempat ada masalah nggak bisa tampil ya. Tampil.id-nya, katanya ID-nya nggak ada. Lalu saya dibantu staf teknis. Isi saya dengerin, oh ini kuliah tamu apa? Saya bilang kuliah tamu konten. Terus isi saya bilang ini, bukannya biasanya malam ya? Iya, biasanya malam saya kuliah konten. Kenapa? Karena biasanya kalau yang siang-siang ini, yang pagi siang ini tuh materinya yang serius gitu, yang berat. Makanya kalau di kampus, saya ngajar tuh dari kelas 7 guys. Dari kelas 7, jadi jam 7 kawan-kawan. Jam 7 tuh udah ngajarin apa? Ngajarinnya machine learning. Probabilitas statistika jam 7 pagi. Kadang-kadang mahasiswa juga tersiksa ya di kampus saya. Karena kalau tema-tema topik-topik yang asik, wah itu biasanya saya taruh malam nih. Cuman ini memang kuliah tamunya tentang konten pilar nih. Semoga saya bisa, karena biasanya kalau masih pagi tuh pengennya tema yang serius banget ya. Nah, konten pilar, apa sih konten pilar dan kenapa dia penting? Begini, ada survei yang menyatakan gitu ya, dari Digital Marketing Stats, saya coba cari dulu ya. Jadi statistiknya mengatakan begini. Jadi waktu kemarin saya mencari tema untuk kuliah tamu gitu. Nah, ada suatu statistik yang mengatakan bahwa konten-konten yang dibangun dengan konten pilar itu 64% lebih engaging dan 70% dalam jangka panjang itu lebih konsisten. Karena kalau tanpa konten pilar kan berarti begini ya. Kalau tanpa konten pilar tuh Anda mau buat konten itu nunggu inspirasi. Ya kan? Inspirasinya bisa hadir ketika Anda lagi mandi. Inspirasinya hadir ketika Anda lagi makan. Inspirasinya hadir ketika Anda lagi ngapain lah di kamar mandi gitu ya.
Biasanya inspirasi itu banyak ketika di kamar mandi, nggak tahu kenapa, gitu ya. Sambil mandi atau sambil ngapain gitu ya. Lalu inspirasinya muncul, Anda buat konten selesai. Nah, seringkali yang terjadi karena inspirasi, Anda buat konten, tiba-tiba konten itu meledak. Ini terjadi kepada banyak teman saya maupun mahasiswa saya. Baik yang di bisa.ai atau di luar ya. Karena dulu saya pernah bangun digital marketing agency. 3 tahun terus tutup. Bukan karena bangkrut, tapi nggak ada orang. Kliennya masih ada, tapi untuk nyari tim yang solid itu susah. Di situ saya belajar, wow, ternyata jadi entrepreneur tuh betul-betul lebih penting nyari orangnya sih, bukan nyari kliennya, jujur. Karena Anda kalau nggak punya tim yang solid, percayalah Anda akan tutup. Itu yang saya terjadi ya. Klien masih ada, sumber penghasilan masih ada, tim yang solid nggak ada. Pada akhirnya kita bubar, gitu ya. Oke, itu suatu hari cerita nanti untuk khusus untuk Anda yang ambil kelas saya, content creator and writer ya. Kalau di sini saya nggak akan cerita itu, saya akan cerita begini. Kalau kita menggalakkan inspirasi, oh saya butuh inspirasi, oh saya butuh mood, maka Anda ngepost konten itu ya cuma ketika ada inspirasi, ketika ada mood. Yang paling menyakitkan adalah salah satu konten yang lahir dari inspirasi ini tiba-tiba mendadak meledak, booming, viral. Biasanya view-nya cuma 200, 150, 200, 150. Tiba-tiba 150 ribu view-nya. Seneng banget Anda kan, wah gila 150 ribu view kontennya. Bangga banget, seneng banget, ingin mereplika itu. Berikut-berikutnya nggak berhasil. Itu menyakitkan. Menyakitkan adalah ketika Anda punya satu konten yang meledak, dan terus Anda buat konten, nggak ada yang bisa kembali seperti konten itu. Rasanya sakit banget. Saya berani jamin. Saya berani jamin itu rasanya sakit banget. Saya nggak tahu di sini bisa raise your hand nggak ya? Nggak bisa ya? Apakah ada yang punya pengalaman seperti itu? Silakan chat. Ya, pengalaman pernah punya konten tiba-tiba 10.000 view, tiba-tiba 5.000 view, tiba-tiba komentar banyak gitu ya. Habis itu nggak bisa diulangi lagi. Silakan Anda chat, sharing dulu, gitu ya. Karena biasanya itu terjadi karena Anda nunggu inspirasi. Kalau bahasa orang Jawa ini nunggu wangsit, nunggu wangsit. Wangsit itu kayak ilham gitu ya, muncul gitu. Nah, adik-adik semua, kawan-kawan semua, bapak ibu semua, saya akan sampaikan, membuat konten itu bukan berarti kita nunggu wahyu dari malaikat. Bukan. Kita bukan nabi. Bukan ya. Jadi membuat konten itu harus menjadi rutinitas. Kenapa harus jadi rutinitas? Karena hanya dengan rutinitas segala sesuatu itu bisa direplikasi. Dan Anda nggak usah kaget. Ternyata kalau Anda rutin, tiba-tiba nanti konsisten, memang view-nya akan naik terus. Dan akan bertahan di sekitar itu. Walaupun tidak semuanya bisa, katakan bisa setenar yang 150 ribu views ya. Tapi akan terus mendekati, 50 ribu, 60 ribu, akan mendekati. Dan kadang-kadang Anda pada akhirnya akan naik di atas yang pernah paling tinggi itu. Kenapa? Karena itu jadi rutinitas. Nah, untuk membuat rutinitas itu susah. Rutinitas itu susah. Contoh, saya dulu waktu kuliah menghindari kuliah jam 7 pagi. Gitu. Tapi waktu saya jadi dosen, saya senang kuliah jam 7 pagi. Kenapa? Karena kebetulan waktu saya direkrut kampus saya, itu kuliah-kuliahnya berat semua. Kuliah probabilitas statistika, kuliah saya machine learning, kuliah saya itu NLP, kuliah saya tentang matriks dan vektor, jadi yang berat-berat. Dan rasanya pagi hari itu paling afdol, ngajarnya itu paling enak ya. Nah, waktu beralih untuk bangun jam 7, susahnya bukan main. Saya sampai dapat teguran dari Kaprodi karena sering terlambat. Pak Fenja minta jam 7 kenapa sering terlambat gitu. Tapi kemudian saya mengatur nih, karena rutinitas ya. Oh ternyata kalau besok jam 7 pagi gitu ya, saya harus tidur lebih awal. Kayak besok pagi nih, besok pagi saya ada kuliah machine learning. Jam 7 pagi di kampus saya harus tidur lebih awal. Nah itu semua jadi kebiasaan. Nah, membentuk kebiasaan itu, itulah yang ribet. Ya, itu yang ribet. Makanya nanti di kuliah tamu kedua, saya akan bahas tentang Atomic Habits. Ya, ada semua udah pernah baca bukunya mungkin, atau ada pernah dengar kesaktian buku itu Atomic Habits, bagus banget. Ya, itu satu hari saya akan bawakan itu. Tapi kita balik dulu deh. Ternyata untuk konten secara rutin dan menjadi kebiasaan itu semua dimulai dengan Anda punya peta jalannya. Peta jalannya adalah konten pilar.
Kalau saya tetap jalannya adalah saya harus ngajar jam 7 pagi, kalau enggak saya dapat teguran, kalau dapat tegurannya udah banyak gajinya bisa kepotong. Sedih saya di akhir bulan. Gitu ya. Kalau saya peta jalannya gitu. Nah, kalau Anda kan belum ada penghasilan, ya. Kalau Anda udah gabung ke kelas saya, content creator and writer, pasti saya bilang Anda harus mikirin cuannya gimana. Nggak boleh nggak, ya. Nggak boleh nggak ya. Ingat, beramal itu di tempatnya. Beramal di tempatnya. Bisa aja nih share konten, ya itu beramal juga. Tapi lebih penting lagi adalah ketika Anda menjadikan ini sumber mata pencarian kedua. Harus jadi sumber penghasilan. Nggak bisa kita sekarang punya gaji murni, penghasilan murni dari gaji doang, itu nggak bisa hari ini. Anda harus punya berbagai macam toko online dan macam-macam gitu ya, atau konten kreator gitu. Oke, jadi bagaimana nih kalau kita nggak punya dorongan motivasi finansial yang kuat? Berarti kita bangun konten pilarnya, ya. Konten pilar ini akan buat kita konsisten untuk buat konten gitu. Oke, saya lihat dulu di dalam grup, di dalam chat ada 1, 2, 3, 4 orang pernah buat konten, sempat booming, ribuan orang pasti yang lihat ya, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan belum bisa menduplikasi itu lagi. Nah, kita bangun dengan konten pilar. Oke, konten pilar kita akan masuk ke presentasi saya. Kebetulan saya lagi nyari di Canva-nya itu yang mana gitu ya, biar lewat Canva aja lebih bagus gitu. Coba ya. Oh ini dia. Coba saya sebentar ya. Soalnya takutnya dia materinya terlalu panjang. Waduh, panjang banget ya. Oke. Nanti mungkin saya akan kirimkan link gitu ya. Semoga nggak terlalu berat ya. Ini saya hide. Saya delete dulu. Baik, Pillars and Audience. Waduh, kok panjang juga ya ternyata materi. Oke. Baik. Kita coba ya pelan-pelan ya. Saya akan share screen. Tadi di mana posisinya tadi? Oh, di sini. Baik. Ya, kita pakai materi. Kali tidak hanya menggunakan ilmu sharing pengalaman, tapi memang ini harus ada materinya. Karena dia agak tricky. Kalau cuma dari pengalaman, lagi-lagi nanti ujung-ujungnya inspirasi lagi ya. Pada konten pilar ini kita ingin membuat segala sesuatu rutin. Jadi kuncinya kita akan buat segala sesuatu rutin. Oke. Nah, present. Oke ya, jadi gini, pertama gini. Dimulai dari it starts from you, who are you? Lalu who are you posting for? Yang kedua, kita posting ke siapa? Target. It starts from you. Selalu dimulai dengan topik. Nah, kalau who are you tuh Anda pengen jadi expert, dikenal sebagai apa nih? Ya, expert di suatu bidang, atau Anda memang ingin dikenal sebagai pribadi yang punya hobi X tapi expert Y. Itu bisa juga, ya. Itu bergantung Anda. Makanya kalau di kelas saya pernah bilang Anda bisa membangun itu sebagai gabungan topik atau cuma satu topik yang besar, ya. Biasanya satu topik besar lebih mudah untuk dikelola. Kalau gabungan beberapa topik, Anda harus konsisten dengan karakter Anda. Misalnya gini, Anda adalah seorang desainer UX, UI gitu ya, website, di mana hobinya minum kopi. Jadi Anda akan dikenal sebagai orang yang suka kopi, ngerti kopi, tahu di kenikmatan kopi, tapi Anda seorang desainer. Ya, dan Anda harus konsisten membawakan itu, dan itu cukup susah. Kadang-kadang membuat orang bingung, Anda ini mau bahas kopi atau bahas desain? Nah, itu susah. Ya. Kecuali satu tema besar. Kayak saya, Instagram saya di French_Angle, machine learning, dan AI. That's it, udah itu. Nggak kemana-mana lagi. Gitu ya. Lalu, who are you posting for? Ini Anda ngeposting apakah general, atau Anda khusus untuk mahasiswa? Karena ini beda. Biasanya orang bilang niche, gitu ya. Semakin spesifik semakin bagus. Enggak juga, ya. Kita butuh niche, tapi tidak se-niche itu juga.
Ya, karena pada akhirnya banyak banget kriteria orang yang bakal follow Anda. Nanti akan dibahas di sini. Banyak orang mengira bahwa ketika saya bangun konten, katakan konten memasak, yang follow saya adalah orang yang antusias dengan memasak. Jawabannya enggak, guys. Enggak. Orang yang follow, kalau Anda kontennya memasak ya, bukan konten jajan kuliner jalan-jalan, bukan ya. Anda benar kontennya memasak, macam-macam memasak. Yang follow Anda itu mulai dari ibu-ibu. Ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang punya anak satu sampai anak banyak. Yang kedua, istri, belum punya anak, follow Anda. Yang ketiga, ada juga bapak-bapak, cowok-cowok, biasanya hidupnya sendiri. Belum menikah nih, follow Anda karena pengen belajar. Ternyata Anda misalnya mau masaknya praktis dan cepat dan enak, gitu ya. Oke, jadi 3 ya. Nah, 3 golongan ini, ibu-ibu punya anak, istri yang tidak punya anak, dan bapak-bapak, cowok-cowok yang mandiri, ya. Biasanya kalau udah menikah nggak lagi follow akun memasak, nggak ya, biasanya nggak. Nah, 3 golongan ini adalah 3 golongan yang memang ikut akun Anda karena ingin masak. Tapi kalau Anda akun memasak, tahu nggak yang follow Anda macam-macam. Golongan yang memang suka makan. Mungkin nggak akan memasak, tapi dia suka lihat estetik Anda memasak. Ya, kelima, orang yang senang dengan murni art. Karena ternyata Anda memasak tuh art banget gitu ya. Art banget, enak dilihat, enak didengar ya. Tapi kalau Anda belajar seni ASMR, ketika Anda masak, setiap chop bawang itu bakal kedengaran ya. Bahkan ada beberapa orang katanya terangsang dengan itu. I don't know itu benar atau enggak gitu ya. Tapi kalau Anda ngerti seni ASMR, Anda akan masak dengan menarik ya. Jujur, saya ada follow akun memasak. Kenapa? Karena saya suka makan gitu. Tapi saya nggak suka masak. Jadi, Anda mengira Anda mau posting untuk orang-orang yang senang belajar masak. Belum tentu. Makanya nanti di kelas sih. Kita tuh punya banyak banget target audience. Jadi kalau target audience kita cuma 1 atau 2 itu salah. Contoh, yang ikut follow akun saya, ini saya kaget banget ya. Yang follow akun machine learning saya, AI saya, dulu 2021 ketika saya masih rajin banget, saya konten pilar saya bagus banget. Yang ngontak saya ini ada yang kerjanya di tambang. Tambang itu ada 4-5 orang. Yang kerja di bank itu sekitar 2-3 orang. Itu beneran, itu story saya nggak bohong. Jadi saya bilang, saya nggak nyangka loh, yang follow saya itu sampai orang tambang. Orang yang kerjanya di tambang, guys. Di tambang, di Berau, Kalimantan Timur rata-rata di Berau. Saya nggak tahu kenapa. Nah ini satu fakta yang mencengangkan. Tipe followers kita tuh banyak banget. Jadi kalau kita pukul rata golongan orang ini doang, nanti Anda kehilangan banyak kesempatan. Ya, makanya start from you dulu. Kuatin diri kita dulu. Kepada siapanya boleh kita buat target, tapi jangan terlalu pakem di situ. Karena Anda akan punya banyak banget macam follower, banyak banget. Bahkan ada yang follow Anda karena iseng. Bahkan mungkin kalau Anda ganteng atau cantik nih, ternyata ada yang follow Anda cuma karena ganteng atau cantik. Itu real, ada. Walaupun Anda kontennya masak gitu ya. Siapa yang di sini follow Siska Kol karena dia cantik? Pasti ada. Ya. Pasti ada yang follow Siska Kol karena dia kaya. Dan gua nggak sekaya itu. Nah, sehingga macam-macam motivasi orang follow tuh macam-macam. Jadi, who are you posting for? Nanti kalau di kelas saya, kita nggak belajar niche. Malah sebaliknya, kita harus agak global. What should you post about? Itu kaitannya dengan nomor 1. 3 sama 1 ada kaitannya. Nah, can you combine content for both client and community? Nah, kalau saya bangun konten itu pasti udah kepikiran cuannya. Jadi, klien dan community. Komunitas yang besar maupun target klien. Gitu ya. Apakah kita sudah mengambil full advantage dari Instagram Real Estate? Nah, ini berlaku juga untuk semua yang lain, TikTok maupun YouTube. Anda harus bayangin Instagram, TikTok, dan YouTube itu sebagai mall. Ya, mall itu kan ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Orang mengira belanja di mall itu harus ke toko di mall. Tidak. Ya. Istri saya sama saya, halo, ada yang nyalakan audio bisa dimatikan dulu? Istri saya sama saya, waktu itu kita ke mall Hartono Mall di Jogja. Kita bahkan nggak masuk toko di mall itu untuk belanja. Kita belanjanya di mana? Di Island. Pada tahu Island nggak? Silakan komentar. Island tahu ya? Island itu bukan toko di mall, tapi dia toko yang di tengah jalan. Karena waktu itu kita beli bakpia, ada beberapa jenis bakpia. Karena di Jogja sekarang ada beberapa bakpia modern ya. Ada bakpia Tuntu, bakpia apa gitu. Jadi kita beli sampai 2-3 macam. Dan semuanya nggak di dalam toko, guys. Semua dijual di Island. Bagi yang nyalain audio, kalau nggak bertanya bisa dimatikan ya. Silakan dicek siapa. Nah,
Jadi itu namanya real estate. Instagram itu real estate-nya banyak. Instagram itu dari feed, reels, story, guides, itu real estate-nya. YouTube itu ada video, ada YouTube Shorts, itu real estate. Sama YouTube Live. TikTok, ada TikTok Live. Ya. Oh iya, satu lagi, TikTok Slides. Anda tahu kan sekarang TikTok ada TikTok Slides ya, kayak carousel. Jadi kita harus taking full advantage of Instagram real estate, TikTok real estate, YouTube real estate. Nah, terakhir what makes a great post. Nah, nanti kita akan cek itu. Nah, sekarang kita akan bahas dulu fokusnya di konten pilar. Nah, ini contoh. Ini dengan asumsi Anda sudah punya gambaran ya tentang target orang yang pengen target orang yang bakal jadi followers Anda. Pertama, pasti ada komunitas Anda. Sebentar. Ada suara yang mengganggu. Ini Karunia bisa di mute dulu ya Karunia ya. Saya bisa nge-mute sendiri nggak di sini? Bagaimana caranya? Oh udah. Oke, baik ya kita kembali. Nah ini memang konten pilar itu bisa dibangun secara perfect kalau Anda udah punya gambaran target followers. Dari komunitas Anda sendiri palingan itu cuma 15%. Anda nge-share tentang desain. Desain kan macam-macam ya, ada desain interior, ada desain eksterior, ada desain UI UX website, ada desain aplikasi mobile gitu ya. Nah, palingan cuma 15% komunitas yang sama-sama ya. Sisanya itu industry people, orang-orang yang industri. Mereka nggak keberatan loh follow Anda. Klien, target klien Anda nantinya. FNF itu singkatan dari Family and Friends. Lalu general population. Jadi banyak banget orang general population tuh follow Anda. Contoh, saya follow beberapa akun desainer UI UX ya. Saya follow beberapa akun. Padahal saya nggak belajar Figma gitu-gitu nggak. Tapi saya senang aja ngelihatnya, menambah pengetahuan. Jadi selalu ada general population. Nah, lalu kita bisa bangun pilar seperti ini. Pilar 1 itu pilar yang memang isinya portofolio service produk Anda. Gitu ya, portofolio Anda. Ternyata Anda pernah ngerjain proyek di mana untuk teman Anda. Nah, itu masuk, itu namanya pilar 1. Biasanya ini untuk klien. Ada pilar 2. Pilar 2 ini isinya untuk community sama followers general. Isinya tips ya. How to. Ilmu pengetahuan lah masuk ke situ. Pilar ketiga, personal thoughts and stuff. Ini tetap perlu. Kalau di dalam teorinya, yang personal itu mending masukin di story. Ya, kalau saya kasih seperti itu. Kalau di TikTok, mungkin Anda bisa bahas personal thoughts Anda di TikTok Live ya. Atau di konten TikTok sesekali lah tentang personal thoughts and stuff. Ini bisa untuk menjaga agar Jawab mesti tak kepas. Iya. Yuk. Baik. Bisa di mute dulu, Mutma, Marifato. Bisa di mute dulu, sabar ya. Saya orangnya gampang ke distract. Ini istri saya sambil masak aja, saya lagi menebak dia lagi masak apa gitu. Ya, kita kembali ya. Oke, kita kembali. Nah, jadi begini. Pilar 3 personal touch and stuff, pilar 4 baru industri sama bisnis topik. Biasanya untuk industri people. Nah, biasanya orang susah membedakan antara pilar 2 sama pilar 4. Nah, ini tuh dari pengalaman saya, sama saya pernah ikut beberapa kursus Instagram ya, kursus digital marketing, saya beberapa kursus TikTok juga saya ikutin. Biasanya dirangkum jadi 4 tuh paling enak ya. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya Anda desainer. Nah, oke, kita desainer udah paling enak desainer ya. Saya rasa di sini rata-rata pasti pernah follow atau sedang follow satu akun desainer minimal ada ya. Harusnya ada ya, harusnya ada. Oke. Kalau dia pilar 1, maka dia bisa ngasih pilar satunya berarti yang ini. Pilar 1 ini, pilar 2. Ntar pilar 1, 2, 3, 4 yang mana? Sorry, saya ganti nama soalnya. Oke. Anggaplah untuk general population gitu ya, followers ya. Ini pasti berbagai tips. How to, macam-macam lah. Tips tentang tipografi, font, color. Untuk industri, Anda nge-sharing sesuatu yang harus new trends. Contoh, kalau saya machine learning, saya pasti kontennya machine learning. Salah satu cabang machine learning ada NLP ya, atau language processing. Nah,
ketika bahas new trends, tren yang lagi berkembang sekarang ChatGPT, saya akan bahas ChatGPT, gitu ya. Dan banyak banget yang follow saya, itu kelihatannya orang-orang baru deh, beberapa itu orang baru banget, orang industri kelihatan banget, atau saya bahas ChatGPT, gitu ya. Anda bisa bahas bahkan meme di situ boleh, mitos-mitos tentang dunia industri Anda, gitu ya. Nah, untuk community dan family dan friend, Anda bisa bahas hal yang personal, pemikiran tentang suatu kejadian atau kasus, itu bisa ditaruh di IG story. Atau kalau Anda dalam tanda kutip, Anda memang orangnya cukup cerdik, maka personal staff itu bisa dibungkus juga dalam bentuk konten yang mirip banget dengan tips, tapi beda. Contoh nih, yang ini belum saya lakuin kalau yang ini. Anda nge-share buku yang Anda baru baca. Jadi misalnya Anda seorang desain gitu, desainer. Tapi buku Anda misalnya tentang, nah karena saya punya anak kecil, saya baca buku ini, The Whole Brain Child, gitu. Jadi saya akan mencoba sharing personal stuff tentang bagaimana jadi seorang ayah. Dan yang saya baca tentang The Whole Brain Child ya, strategi untuk mendukung perkembangan otak anak tuh. Jadi saya bisa nge-share ini. Sesekali gitu, walaupun konten saya semuanya nanti isinya machine learning, sesekali saya perlu nge-share tentang buku yang saya baca. Nah, bukunya bisa buku machine learning atau buku yang personal. Nah, kadang-kadang nih, misalnya udah belasan konten, memang konten industri, follower dan portofolio Anda gitu ya. Terus Anda satu nyempil beda. Nah, biasanya nih akan meningkatkan views dengan berlipat-lipat. Nah, ini agak susah untuk dijelaskan. Istilahnya apa? Teori itu saya lupa. Saking bacanya banyak buku dan ngikutin kelas dari para influencer ya. Itu efek apa saya lupa namanya. Tapi efeknya gini. Jadi kalau Anda ngeposting konten Anda terus-menerus, bagus tuh kan, bagus kan. Engagement-nya bertahan nih. Nah, terus Anda selipkan satu konten yang beda. Tadi saya machine learning atau saya tentang desain UI UX, tiba-tiba saya sharing tentang jadi ayah gitu. Dan pakai buku ini sebagai pegangan. Itu akan meledakkan views. Ah, yang bener Pak Venja, serius. Anda coba, tapi konsisten dulu. Misalnya Anda kontennya apa? Kuliner. Anda kontennya apa? Otomotif. Konten otomotif terus. Konsisten. Mungkin belasan konten dulu. Terus tiba-tiba kontennya beda. Anda sharing tentang apa? Sesuatu yang berbau tentang filsafat, atau agama, atau pergumulan Anda dengan kesehatan mental gitu. Beda nih. Booming. Itu saya lupa efeknya apa. Ada istilahnya, efek itu. Jadi efek ketika konten Anda gelap semua atau abu-abu semua tiba-tiba putih. Itu engagementnya naik. Gitu ya. Mungkin akan ke orang-orang yang tidak cocok dengan target Anda, tapi sekali lagi kan ada general population. Dia mungkin seorang ayah gitu ya. Ayah muda yang sama nih kayak saya nih. Mungkin bidangnya jauh banget dari bidang machine learning, akuntansi katakan. Dia konten saya, terus dia nge-like, dia komentar. Ini Venture Engel ini kontennya apa sih? Dia ngecek, oh kontennya IT ya. Kok kelihatannya berat ya? Tapi kok kontennya kelihatannya menarik, dia follow. Walaupun dia tahu gitu loh. Dia tahu sih itu machine learning, dia tuh beda banget pekerjaannya. Tapi dia follow, itu terjadi guys. Terjadi. Contoh, desainer. Mungkin Anda bahkan jauh dari bidang desainer, Anda nge-follow desainer. Ada lagi, motivator. Orang yang kerjanya, mohon maaf nih ya, cuma ngomong doang gitu. Motivator dengan, wah energik banget gitu ya. Memotivasi orang dalam konten-kontennya. Tapi ada, saya berani bertaruh. Anda semua minimal pasti follow satu motivator. Motivator tidak berbau agama tapi ya. Ada pasti. Contoh nih, saya follow akunnya Simon Sinek. Simon Sinek itu seorang motivator bisnis. Padahal dia nggak punya bisnis. Dia cuma jago ngomong doang. Nah, dia motivator bisnis dan leadership. Lebih tepatnya leadership sih. Ya. Dan kelihatan banget ngomong doang sebenarnya. Simon Sinek, Anda bisa cari ya. Tapi kok bahasanya bagus gitu. Dan selalu di hati itu selalu jelek gitu ya. Saya follow. Padahal jauh dari bidang saya machine learning. Nah, makanya dia namanya general population. Makanya buat konten itu, buat konten ya, kadang-kadang personal harus muncul. Atau hal yang jauh dari topik Anda. Karena itu nanti efeknya bisa eksponensial. Beberapa kali saya coba. Gitu ya. Oke. Yang saya contoh, saya posting tentang konten pamitan. Ceritanya saya pamit. Gitu ya. Wah, kayak konten pamit ini, Deddy Corbuzier ya. Tata nanti besok muncul lagi. Jadi konten pamit.
konten pamit saya tiba-tiba meledak eksponensial. Saya belajar bagaimana caranya pamitan gitu kan. Besoknya tetap posting lagi gitu. Ini cuma sesekali gitu. Desainnya putih, beda dengan yang lain gelap. Engagement-nya naik. Sangat gitu ya. Nah, jadi ini menarik. Anda bisa bahas tentang apa mentor, bahkan Anda bisa bahas journey perjalanan Anda gitu ya. Bagaimana Anda akhirnya jadi micro influencer gitu. Nah, klien jelas itu pasti tentang review portofolio. Anda bisa nge-review desain, nggak harus selalu tentang desain Anda kan. Portofolio kan yang kita bangun nih untuk orang-orang. Bisa juga nge-review desain orang, itu bisa bagus banget. Dan macam-macam yang bisa Anda kejar gitu ya. Nah ini Anda bisa screenshot layar ini bisa jadi contoh ya. Bagaimana membangun pilar dengan 4 pilar aja, jangan banyak-banyak pilar. Nah, setelah nentuin pilar-pilar itu, kita cara nuruninnya kayak gini. Ini agak tricky sih. Saya tutup, bukan dengan. Nah, cara nuruninnya kayak gini. Nah, saya stop di sini aja ya, stop di sini. Jadi gini. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4. Nah, dari salah satu pilar, Anda udah tentuin ya. Udah tentuin. Nah, usahakan pilar 1 dengan pilar 2 itu kalau bisa beda, cukup beda. Dan irisannya sedikit. Pilar 2 dengan 3, usahakan pilarnya sesedikit mungkin. Pilar 3 sama 4, usahakan pilarnya sesedikit mungkin yang beririsan. Nah, pilar 2 Anda turun jadi topik-topik dulu. Topiknya macam-macam. Nah, ini kebetulan dia mau jadi seorang expert di bidang Instagram. Gitu ya. Oke. Dia akan bahas banyak banget topik ya. Di Instagram tuh banyak banget topik ya. Konten, desain, algoritma, hashtag. Nah, Anda pilih satu misalnya hashtag. Anda pilih satu, turunkan jadi working title. Lalu turunkan jadi final headline. Ini jadi konten pilar, turunkan jadi topik, turunkan jadi working title, judul konten Anda, working title itu judul konten, terakhir final headline-nya apa. Gitu. Nah, dari satu topik, itu bisa jadi working title 3, bisa jadi 4. Jadi Anda punya 4 konten. Sebentar ya, ada orang yang datang ya, sebentar. Mohon maaf. Baik, sorry ya, tadi ada orang datang, kita lanjutkan begitu. Kalau ada tamu kan kita harus duduk dulu Pak, gitu ya. Oke, baik. Nah, begini. Jadi teman-teman semua, buat konten pilar tuh jangan banyak-banyak. Karena saya pernah lihat ada seorang influencer gitu ya, di kelas siapa gitu saya lupa. TikTok sih. Dia bilang konten pilar sampai 6 gitu. Dari pengalaman saya semakin banyak konten pilar, ada 5, ada 6. Ada ngasih tuh. Jadi dia baginya gini, 5 itu ada influencer yang pakai 5C katanya. Konten-konten untuk connect, konten-konten untuk community, konten-konten untuk C apa gitu, C apa. Nah, lalu 6 itu ada yang apa gitu ya. Nah, saya rasa banyak gitu, terlalu banyak. Kita juga ngelolanya kan capek, bener nggak? Nanti otak kita malah buntu. Saran saya 4 aja. 1, ini isinya review. Ini saya udah kasih Anda panduan portofolio, service produk yang pernah Anda buat. Atau case study. Kadang-kadang gini, kita belum pernah punya klien. Misalnya Anda apa ya? Anda memasak atau apa, atau konten memasak makanan. Saya pikirin ya, konten yang susah untuk punya klien ya, konten memasak, kayak gitu-gitu ya. Mungkin Anda nggak punya klien, karena kan Anda masak doang di rumah nih. Palingan di endorse gitu ya. Nah, Anda bisa nge-review. Ternyata konten Anda misalnya gini, konten Anda yang paling banyak dilihat itu konten masak sate. Sate itu kan ada tusukannya, ada dagingnya, ada bumbunya, ada kecapnya. Anda bisa bahas, ternyata konten sate Anda paling tinggi tuh view-nya. Anda review kecap. Kecap itu salah satu hal yang sangat menantang dalam persateian. Kalau sate Taichan pasti nggak pakai kecap ya, tapi sate-sate lain di Indonesia itu hampir pasti pakai kecap. Dan saya belum pernah melihat konten perbandingan kecap. Karena takut apa? Takut kehilangan endorse. Padahal kalau kita belum pernah di endorse, mending kita buat konten perbandingan kecap gitu ya. Kecap sedap. Ya, kecap-kecap terkenal nih, kecap sedap, kecap ABC, kecap Bango. Bandingin tuh 5 kecap. Masak. Paling enak kasih ke kita, diri kita, kasih ke orang teman kita, keluarga, nanti kasih nilai tuh, mana yang paling enak gitu ya. Anda review bumbu makanan. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita belum punya klien, review. Caranya gitu, otomotif. Portofolio, jelas Anda pernah ngemodif apa aja nih, motornya, mobilnya dimodif gitu ya. Pak, kagak punya duit, Pak. Ya udah ngebahas aja tentang ilmu-ilmu tentang motor. Lalu untuk pilar satunya,
Anda nge-review macam-macam jenis rantai, kebetulan rantai yang murah misalnya, ini saya ngarang nih, atau jenis-jenis spion, nge-review aja, gitu ya. Atau yang menariknya lagi, di pilar 1 sebenarnya lebih bagus Anda nge-review karya orang lain. Makanya nge-review kecap tuh bagus tuh. Kelihatan banget expert ya. Anda ngerasain kecap Bango, Anda bilang, oh rasanya ini ada cinnamon-cinnamonnya gitu. Atau kecap ABC. Kecap ABC ini ada rasa, bukan kedelai hitam, tapi kedelainya menarik gitu ya. Matang di pohon ya. Saya nggak tahu pohon kedelai kayak apa. Intinya, Anda kelihatan expert, itu penting. Penting. Makanya, kalau nge-review, bagus juga nge-review produk orang lain. Otomotif berarti nge-review otomotif orang lain. Apa nih? Anda pencinta buku, ternyata Anda khusus akun yang nge-share tentang buku. Nge-review buku udah hampir pasti ya. Tapi bisa saja Anda nge-review gaya review orang lain. Mungkin di dalam dunia buku ada para sinopsis, para penulis review buku yang udah terkenal gitu ya. Anda nge-review gaya mereka mengulas buku. Misalnya kayak gitu. Banyak banget guys, banyak banget yang bisa dibahas. Bahkan akun yang membahas tentang film, dia bisa bahas ke berbagai teori, sampai teori fisika. Kalau bahas MCU, Marvel Cinematic Universe, yang sekarang sampai ke multiverse kan bisa bahas teori fisika di dalam film, betul nggak? Gitu ya. Dan saya pernah melihat satu akun film, apa ya, Benmi ya kalau nggak salah. Dia ngebahas film apa gitu, terus dia bahas psikologi gitu. Bagus banget. Nah inilah contoh, Anda bisa kemana-mana. Tapi tadi, bagusnya pakai pilar, gitu ya. Pilar 1 udah bahas tentang review, ada pertanyaan klien yang biasanya berulang, misalnya kalau udah punya klien, atau portofolio Anda, karya Anda apa aja, gitu ya. Lalu baru yang pilar kedua ini yang sering banget, karena pilar kedua ini biasa engagement-nya tinggi ya. Tip tentang craft kerajinan, skill kita lah, skill, atau baru kita pelajari terus kita posting, itu juga boleh, gitu ya. Pilar ketiga, personal touch, atau journey, atau books yang menginspirasi kita, ya. Contoh, kalau saya disuruh, Pak Vince yang banyak membantu Bapak dalam pekerjaan Bapak sebagai praktisi, bukan sebagai dosen ya, sebagai praktisi, karena saya praktisi juga, itu buku Dale Carnegie. Buku Dale Carnegie yang versi awal, yang How to Win Friends and Influence People, itu membantu saya banget. Saya sampai hari ini, itu sudah kurang lebih sekitar 20 project IT nasional yang saya pegang, project manager. Gitu ya. Jadi kalau saya mau share buku, saya akan nge-share buku Dale Carnegie yang itu, karena ada buku Dale Carnegie yang versi kedua. Oke, cukup ya. Oke. Pilar keempat, tentang industri dan apa yang lagi tren, termasuk meme ada di situ ya. Turunkan jadi topik, turunkan jadi working title, terakhir jadi final headline. Oke, baik. Kira-kira cukup sampai di situ ya materi kita, cukup sampai di situ materinya terkait konten pilar ya. Jadi bisa juga kayak gini. Anda reverse engineering. Mutma bisa di mute dulu ya. Jadi bisa reverse engineering. Kadang-kadang kita mikirin audiensnya siapa. Buat aja global dulu gitu ya. Orang yang suka dengan X. Maka X kan topik kamu ya. Nah, topik Anda. Nah, lalu Anda mungkin tidak perlu mempartisi, tidak perlu membagi-bagi topik ini untuk yang follower seperti ini, topik ini untuk follower seperti ini, nggak perlu. Tapi pakai ilmu yang tadi, empat tadi ya. Saya bisa nge-share di sini nggak ya? Agak susah ya, karena kalau kuliah tamu. Oke, semoga tadi Anda pada nge-screenshot ya. Kalau belum, saya coba share sekali lagi ya. Menurut saya, kadang-kadang kita nggak perlu terlalu menentukan ini untuk siapa. Jujur, ini beneran ya. Karena kita udah punya cheat sheet. Ibaratnya gini loh, kita udah punya kode cheat, kode contekannya itu udah punya, yaitu 4 pilar. Ya udah buat aja berdasarkan 4 pilar, that's it. Gak usah mikirin untuk siapa. Bahkan menurut saya, ketika kita menganalisis audience, kita seringkali terjebak gitu dalam lingkaran yang sangat berbahaya. Yaitu apa? Anda berusaha memuaskan audiens tertentu sehingga Anda kehilangan kesempatan yang lain. Itu yang menurut saya itu sangat berbahaya. Untuk memuaskan hanya sekelompok orang, lalu Anda kehilangan potensi yang lebih besar, itu menurut saya kayak makanya strategi untuk membuat niche yang spesifik kelihatannya hanya berlaku kalau Anda membuat desain produk deh. Kelihatannya ya. Dan itu pun menurut saya nggak akan survive. Contoh gini, ini contoh aja ya, saya kasih tahu. Netflix tetap nomor 1 menurut saya. Kalau kita lihat secara keuangan, memang dia sempat turun terus naik lagi ya. Tapi jujur ini pengalaman saya tuh langganan 4 platform guys. 4 platform. Dari 2020
Itu saya langganan 4 platform. 4 platform ini semuanya dipakai sama saya, istri saya, sama anak saya. Netflix, Disney Hotstar, Video, sama HBO Go. Ya, kita pakai 4-4-nya. Nonton. Everyday kita pasti antara 4 ini. Simpulannya saya, sama. Anak, istri, sama saya sama. Netflix memang kadang-kadang film buatan Netflix tuh kayak kurang nampol ya. Kayak dia selalu jatuh di tengah gitu, nggak pernah bagus landingnya. Beberapa TV seriesnya juga gitu. Tapi entah kenapa kita sering buka Netflix. Lebih sering statistiknya ketimbang Disney Hotstar ataupun HBO Go ataupun Video. True story. Kenapa? Karena dia kelihatannya bermain di konten pilar mereka tuh kelihatannya banyak dan beragam dan luar biasa. Itu sih menurut saya. Jadi Hotstar walaupun sekarang penggunanya paling banyak di Indonesia, saya berani bertaruh bahkan. Kalau dikasih Netflix, kita tetap pilih Netflix. Saya berani bertaruh. Kemenangan Hotstar hari ini tuh cuma beberapa konten film horor dan Marvel. That's it. Sedangkan di Netflix itu dari A sampai Z itu ada gitu. Dari A sampai Z yang saya nggak nyangka itu ada semua di Netflix. Netflix itu punya konten pilar yang kelihatannya bukan 4 ya, mungkin 100 konten pilar. Dan konten pilar itu diturunkan jadi judul-judul film yang begitu banyak. Gini, saya waktu itu pernah senggang, istri saya sama anak saya lagi pergi gitu ya. Saya nggak tahu tiba-tiba ada sebuah film, karena beberapa film yang membekas di diri saya itu adalah film sehabis serangan teroris ya. Itu seru banget, kayak Patriot Day kalau Anda tahu. Lalu ada film tentang serangan teroris di Norwegia. Saya nonton nih filmnya, nggak punya ekspektasi ya. Dan kelihatannya filmnya kalau di hari biasa mungkin bakal membosankan. Cuma karena nggak ada anak istri, saya bisa nonton dengan tenang gitu ya. Membosankan awalnya, tapi itu saya menikmati dan wah, luar biasa beda gitu. Oh, di situ saya mulai sadar, kenapa konten-konten Netflix seperti ini? Iya, konten Netflix itu begitu beragam. Yang terkenal kan cuma beberapa, jujur ya, beberapa film doang kan yang terkenal sama serial TV. Dan itu pun banyak dapat kritikan karena seringkali endingnya nggak mantul gitu ya, nggak bagus ya. Bahkan ada yang di-cut. Tapi kontennya tuh banyak banget. Netflix itu banyak banget kontennya. Dari konten yang konyol, konten yang nggak worth it menurut saya, tapi waktu ditonton bersama keluarga worth it sih. Sampai konten yang berat banget, serial killer yang mengerikan gitu ya. Konten-konten yang menarik banget, sehingga saya bilang, ini kemenangan Netflix di sini. Jadi jangan sampai kita terlalu mengejar untuk audiens yang spesifik, tapi kita kehilangan banyak audiens lainnya. Gitu. Ya, menurut saya strategi terbaik adalah Anda menggunakan pilar dan tidak menggunakan analisis audiens. Karena analisis audiens kelihatannya kita bakal jatuh deh. Kita bakal jatuh dan jatuh dan jatuh. Kita akan kehilangan banyak opportunity, kehilangan banyak kesempatan. Tapi kalau kita turunin dari 4 pilar, konsisten aja. Kecuali ada request konten nih, ada beberapa orang request konten. Oke, nanti request konten itu diselipin di antara konten-konten yang udah Anda buat, gitu ya. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai isi konten Anda nanti jadinya 70% adalah request. Anda cuma menyenangkan kelompok-kelompok tertentu aja. Itu yang menurut saya bahaya. Tapi kalau Anda konsisten dengan topik yang turunan dari konten pilar, wes toh saya jamin Anda akan mendapatkan general population yang besar. Kayak tadi loh, motivator bisnis. Ya kan, saya udah nggak tertarik lagi nih bangun bisnis ya. Tapi saya tetap follow. Gitu ya. Saya tetap follow akun, saya Kristen nih, saya kan Kristen. Renungan harian Kristen. Saya follow juga tetap saya baca, saya like, saya komentar. Ini kenyataan. Artinya selalu ada tempat untuk general population. Bahkan untuk konten Anda yang kelihatannya spesifik. Makanya jangan terlalu mengejar audiens spesifik. Bahkan menurut saya analisis audiens itu harus dihindari. Fokus pada kontennya. Jangan pada audiensnya. Kontennya. Kalau Anda konsisten dengan topik konten pilar, maka followers Anda akan general population-nya tuh bakal gede. Nah, general population yang gede ini akan mendukung orang-orang. Karena contoh gini deh. Kalau Anda terlalu spesifik, ya, maka akan ada batasan jumlah followers. Anda membuat batasan itu. Contoh gini. Anda spesifik banget untuk konten, katakan konten tentang beternak. Beternaknya khusus ternak lele lagi. Cuma ternak lele doang. Padahal Anda bisa ternak yang lain kan, bisa ikan lain diternakan kan, bukan yang lele kan. Tapi ternak lele doang, walaupun followers Anda naik. Nah, ini ya. Anda akan membatasi jumlah followers Anda. Udah,
Palingan banter berapa? 10.000 orang nih suka konten ternak lele. Gak akan berubah. Gak akan berubah sekitar itu aja. Nah, tapi kalau Anda mengejar konten pilar, berarti kan Anda nge-review makanan ikan. Bahkan Anda bisa nge-review lele dengan teman-temannya yang lain, ikan yang lain. Ya, dan Anda bisa ngebahas industri ikan, bukan industri lele, tapi industri ikan juga. Ikan tambak ya, itu seperti apa. Nah, tahu nggak? Anda akan menaikkan batasan followers Anda ke lebih tinggi lagi. Karena tadi, kalau terlalu spesifik, nah, makanya harus dibalik. Yang dikejar itu adalah general population-nya dulu. Kenapa? Karena jujur deh, kalau dua orang bicara industri yang sama, yang mirip bahkan, gitu ya. Tapi yang satu followernya 50.000, yang satu cuma 6.000, Anda lebih percaya yang mana? Yang 50.000. Nah, itu kesalahan yang saya lakukan soalnya di awal-awal. Makanya saya sharing ini. Saya sering kali lupa dengan konten pilar. Awal-awal bagus, tapi setelah itu konten pilar saya fokus di pilar kedua ya, yang fokus pada skill how to gitu. Malah itu harusnya ada juga postingan saya tentang portofolio saya harusnya ada ya, personal staff saya harusnya lebih kuat lagi ada. Itu seriously ya. Saya kekurangan itu sehingga Anda lihat saya mentok di 6.000. Malah saya berani jamin konten saya bagus banget. Nah, ada anak muda ya, tidak iri tentunya tapi saya support ya. Anak muda kontennya mirip sama saya, mirip banget saya pernah lihat ya. Tapi dia lebih general dia, machine learning tapi statistik juga masuk. Followersnya 20.000 lebih. Saingan saya, karena mirip. Wah, saya lihat, wah dia lebih muda bahkan ya. Tapi betul sih. Dia berhasil main di situ. Karena dia juga personal staff-nya ada. Dia nge-share buku, saya belum pernah nge-share buku. Yang saya baca, dia nge-share buku juga. Dia review buku itu. Nah, di situ saya sadar, bener juga. Kita jangan analisis audience deh. Ya, mending kita kuatin konten pilar dan kita strict di situ. Berapa persen? Kan ada 4 konten pilar nih. Kalau pertama Anda bisa 25, 25, 25, 25. Atau Anda beberapa tekanin yang 30, 30, sisanya cuma 20, 20 gitu ya. Nanti secara keberlangsungan Anda tahu kok mana konten pilar yang harus ditekanin. Karena kayak personal staff terlalu banyak juga nggak baik. Ya, biasanya personal staff bisa kita turunin sampai cuma 5% atau 10%. Kayak gitu. Jadi 4 ini tuh bisa nggak proporsional. Tapi nanti berdasarkan pengalaman Anda ya. Pengalaman Anda bisa ngatur itu. Makanya awalnya kalau mau dibuat 25-25 semua bisa. Atau 30-30, 30-30, 30-10. Yang personalnya cuma 10% bisa. Gitu ya. Itu proporsional ya. Oke ya, baik ya. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Ya. Pada akhirnya followersnya sekitar itu aja. Karena konten saya kebanyakan tentang how to. Saya nggak berani ke konten pilar yang lain. Padahal kalau kita konsisten ke konten pilar lain, luar biasa. Luar biasa hasilnya bakal jauh lebih dahsyat. Gitu ya. Dan saya berharap Anda tidak melakukan kesalahan yang saya lakuin. Oke, baik itu materi kita. Semoga memberikan Anda sedikit tambahan inspirasi gitu ya. Ya, tanya jawab saya akan buka. Silakan Anda punya pertanyaan apapun ya. Sesuai arahan dari Pak Oktav ya. Kita buka tanya jawab, silakan. Silakan. Saya akan coba ekspor dia ya. Gimana nih cara ekspor dia? Oke, berarti ke download. Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan bertanya. Ini Pak, berarti kan tadi terkait dengan konten Bapak kan tentang how to gitu kan Pak ya. Itu kan Ya, berarti betul, nanti orang-orang yang follow Bapak untuk sekarang kan 6.000 tuh Pak. Berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang follower khusus yang suka tentang how to yang machine learning tersebut yang Bapak kontenin gitu ya. Betul. Untuk membuat upping followers tersebut itu Bapak membuat konten yang lain yang mungkin berbeda jauh tentang how to dari machine learning tersebut gitu Pak ya. Topiknya tetap machine learning ya. Cuma tidak how to lagi harusnya. Harusnya tidak tutorial lagi. Tapi berarti misalnya why using machine learning misalnya begitu Pak. Oke, bisa. Why bisa? Atau impact dari machine learning. Nah, itu belum pernah saya bahas tuh. Tenaga manusia yang diberhentikan. Machine learning digunakan untuk apa aja sih gitu ya Pak berarti Pak. Oh bisa ya, lebih aplikatif ya, bisa. Impact boleh, aplikatif boleh. Itu yang belum ada. Bagus sama Daniel. Analisis kamu bagus. Iya, betul. Saya kebanyakan di teori machine learning. Padahal kan jujur ya, aplikasinya kan banyak ya. Kenapa nggak bahas aplikasi? Kenapa nggak bahas review? Nah itu. Jadi saya memang belum aktif lagi nih. 2 minggu lalu aktif, terus yang ikut kelasnya tahu ya, saya dikontak. Red card saya disetujui.
mereka memesan ada 2 produk, makanya dari situ saya lagi nyusun juga nih konten pilar, saya nyusun ulang. Jadi saya buka kelas tamu, saya juga ngelakuin. Harus saya ngelakuin juga. Malu saya nyuruh orang lain ngelakuin, saya nggak ngelakuin ya. Nanti saya akan share lah di hari Jumat ya. Saya akan share tentang konten pilar yang saya bangun kira-kira seperti ini gitu. Yang ikut kelas saya, Anda akan tahu gitu ya. Oke, very good. Oke, ada pertanyaan juga tadi Ahmad Daniel, terima kasih ada pertanyaan di sini. Kalau konten prank itu masuk konten prank. Oke. Baik. Konten prank. Konten prank berarti Anda konteksnya ada 2. Ada 2 nih, konten prank ada 2 ya, perhatikan baik-baik. Konten prank yang satu adalah eksperimen sosial, konten prank yang satu tujuannya memang hanya ngeprank, itu beda. Betul-betul tujuannya ngeprank, itu beda ya. Konten prank eksperimen sosial adalah Anda datang ke seseorang, Anda bilang, "Nggak punya duit." Wajah Anda lusuh, minta sama tukang bakso, "Pak, boleh nggak Pak, saya makan bakso, saya udah 3 hari nggak makan Pak." Yang pasti saya nggak mungkin ya, saya nggak mungkin bilang kayak gitu, karena badan saya gede. Harus ada yang kurus kering ya. Nah, terus dikasih bakso. "Oh Pak, terima kasih," terus Anda bayar 50.000, ternyata Anda punya duit gitu ya. Nah, itu konten prank dalam konteks eksperimen sosial. Ya, itu saya bisa berpendapat. Itu masuk ke pilar 4 yang bisnis sama industri. Anda mencoba meruntuhkan satu mitos, itu masuk di pilar yang bisnis industri. Tapi kalau konten prank demi memang cuma prank doang nih, lucu-lucuan, itu berarti mungkin saya nggak banyak bisa berkomentar. Itu mungkin masuk ke ujung-ujungnya personal ya, sesuatu yang sangat personal. Berarti Pak, kalau orang yang ngeprank itu kontennya cuma personal doang dong semuanya. Tapi orang suka. Nah, ini menarik. Hal-hal yang berbau seperti prank atau seperti komedi yang murni komedi ya. Bukan komedi yang, menurut saya kan komedi ada beberapa macam komedi ya. Ada komedi yang cerdas, itu ada kan. Komedi cerdas itu buat kita makin pintar gitu. Bahkan buat kita kritis. Tapi ada komedi yang memang murni untuk buat kita ketawa tuh ada. Itu masuk ke personal. Nah, tapi Pak, followersnya bisa banyak Pak, jutaan, ratusan ribu. Nah, itu karena dia menyerang salah satu kebutuhan manusia yang liar dan cukup dalam gitu. Bahwa orang ingin ngebuat ngeprank kan. Tapi kan gue malu nih ngeprank gitu. Ngeprank kan buruk gitu. Mending dia aja yang dibuat buruk. Dia yang buat buruk tapi saya menikmati kontennya gitu ya. Walaupun Anda harus hati-hati ya, Anda harus hati-hati. Karena berarti Anda dikenal sebagai expert ngeprank. Apakah Anda mau dikenal sebagai expert ngeprank? Karena bagaimanapun juga, walaupun Anda sudah mencoba mengubah citra diri Anda, ada citra diri masa lalu yang tetap ada. Ya, contoh aja kita sebut ya, Atta Halilintar lah. Sekarang kan citra dirinya kan lebih bagus ya setelah nikah sama Aurel. Ya, ini gosip-gosip dikit lah. Tapi walaupun juga orang tahu ya, dulu dia kontennya seperti apa. Sekarang kontennya berubah. Ya. Bahkan kita akan jarang kita dengar lagi Atta bilang siap, itu udah jarang. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu branding harus berubah. Dia udah nikah nih. Ya kan? Mertuanya juga orang hebat ya. Mertuanya, bapaknya Aurel kan mantan anggota DPR atau sekarang masih anggota DPR. Ya. Nah, jadi intinya dia udah masuk nih keluarga Krisdayanti sama anak, bukan keluarga sembarang keluarga ya. Krisdayanti aja anggota DPR, ya kan? Ashanti pengusaha. Nah, jadi dia tahu nih citra diri harus berubah. Tapi ingat, citra diri lama tetap ada. Anda mau diingat sebagai expert apa nih, teman-teman? Expert eksperimen sosial kan banyak yang sukses, bagus itu. Atau mau expert ngeprank? Nah, itu kembali kepada Anda. Karena dia nyerang sesuatu yang personal. Bahkan kadang kita pengen buat jahat ya, kita ingin buat jahat dalam tanda kutip gitu ya. Tapi orang lain yang ngelakuin. But then ini kembali, Anda mau dikenal sebagai apa? Itu dulu deh, kembali deh. Bisa aja Anda pendekatannya beda gitu ya. Contoh nih, saya kasih contoh. Ada orang jalan-jalan kuliner ya. Ada yang pendekatannya kayak Next Carlos, Magdalena, and Great gitu ya. Atau JWS Bros. Tapi ada konten kuliner kayak Nces Nabati. Ya. Nces Nabati lebih kepada fun-nya, komedinya dia, lucu-lucunya dia. Dia punya gaya sendiri. Gitu ya. Tapi nggak, tetap kontennya kuliner sebenarnya. Gayanya beda. Dan orang akan bilang, oh, kalau si Nces Nabati itu gini loh gayanya. Orang tahu expertnya di sini. Tapi kalau kita mau cari yang benar-benar expert makanan, kita akan ke Magdalena, misalnya gitu. Nah, makanya gayanya beda. Makanya, oh ya, saya lupa. Kalau udah ada orang buat konten, Anda nggak usah takut. Karena tadi ya, kuliner aja banyak dan semua sukses. Nggak ada, saya jarang banget lihat akun kuliner jarang sukses ya. Kalau dia nggak sukses, mungkin gara-gara dia
nge-reviewnya tempat yang sama-sama juga gitu ya. Nah, makanya kalau ada orang yang udah buat konten yang bahkan mirip dengan Anda desainer nih, pengen buat konten desain, Pak, desainer udah banyak banget Pak, saingannya Pak. Siapa bilang? Makanya Anda coba dulu. Karena it starts from you dengan gaya Anda. Gaya saya kan beda. Gaya saya beda, banyak akun AI lain ya. Udah ratusan ribu, yang tadi saya bilang udah 20.000 view, ya saya acungi jempol, hebat dia ya, konten pilarnya bagus. Tapi saya juga menikmati konten saya, dan masih banyak orang juga dapat manfaat dari konten saya yakin itu gitu ya. Makanya topik yang sama nggak usah takut untuk bersaing, tidak. Karena semua orang punya gaya sendiri ya. Kayak istri saya lebih suka Chess Nabati, kalau saya sama anak saya lebih suka Next Carlos gitu ya. Oke. Next ya, konten ngeprank kita udah lewat. Next, tips-tips untuk pemula agar menemukan passionnya lewat pilar-pilar dibahas. Lakukan exercise 20 ya. Tulis 20 hal yang ingin Anda lakukan hari ini kalau hari ini tidak berakhir ya. 1 sampai 20 ya. Kerjakan, tidak boleh ada distraksi. Nggak boleh sambil nonton, nggak boleh berhenti ke belakang, nggak boleh. Tulis tuh 1 sampai 20 exercise ya. Itu di kelas saya sudah, exercise 20. Tanya temennya, siapa tahu ada yang temennya ikut kelas saya. Untuk meningkatkan engagement bisa tidak Pak mengoptimalkan akun dengan banyak bahasan topik bersamaan? Atau fokus saja untuk satu topik? Oke, dengan banyak, bisa tidak Pak mengoptimalkan akun dengan banyak bahasan topik bersamaan menggunakan pilar? Iya, kalau topiknya cukup general kan bisa ya, bisa banyak yang dibahas. Contoh gini, kalau saya memang machine learning banget, aduh susah ya. Contoh yang lebih general apa ya? Fashion, oke, fashion. Kalau Anda temanya fashion, topiknya fashion kan macam-macam ya. Fashion itu mulai dari yang utama kayak pakaian, celana, sepatu, sampai aksesoris seperti topi, kacamata, giwang, kalung, dan gelang. Bener ya? Dan fashion itu mulai dari warna, sampai bahan, sampai desain itu bisa dibahas. Nah, Anda makanya kalau pengen banyak banget topik, maka Anda bahasnya fashion. Fashion, that's it. Fashion. Gitu ya. Tapi ingat, ada baiknya jangan terlalu di atas juga, nanti bingung. Tambahin dikit, fashion anak muda. Nah, mantap. Ya, fashion anak muda Anda bisa bahas tadi saya bilang, mulai dari yang utama pakaian, celana, sepatu, sampai aksesoris, dari warna, style, desain, material, bahan, sumber, lokasi, merek, brand, macam-macam. Fashion. Ya, makanya tarik agak besar tapi agak turun juga. Jangan semua fashion dibahas karena fashion banyak. Ya, fashion banyak. Fashion untuk anak muda. Kalau saya rasa jangan hanya fokus misalnya fashion sepatu doang. Ya bisa sih, followersnya bisa bagus, tapi Anda akan meng-cut follower Anda di batas tertentu. Gitu ya, kalau menurut saya pribadi. Jangan sepatu doang. Gitu ya. Atau boleh fashion sepatu tapi semua jenis sepatu dibahas. Dari sepatu gunung, sepatu formal, semi formal, sepatu untuk nikahan, sepatu kondangan, sepatu pacaran, skates, sepatu olahraga, itu boleh. Ya, tapi Anda mainnya cantik ya. Sepatu doang tapi cantik mainnya. Cantik banget mainnya. Mau dari brand, color, desain, style, sampai Anda bahas sepatu jadul. Iya, sebentar ya. Saya dipanggil istri saya sebentar. Sorry, tadi ada gelas yang jatuh ya. Oke, menemukan passion tadi ya, itu. Nah, jadi Anda topiknya jangan terlalu rendah. Ingat, jangan terlalu niche, agak besar. Sehingga Anda bisa mengatur pilar 1, pilar 2, pilar 3, 4 itu ada isinya semuanya, gitu ya. Ya, harus punya ciri khas, bisa juga. Biasanya nanti ciri khas itu muncul sendiri kok. Cara Anda membahas lagu. Jadi salah satu mahasiswa saya yang saya cerita tadi di awal, dia itu selalu membahas gitar dan lagu ya. Gitar, dia itu bisa gitar sama bisa, apa ini namanya ya? Yang mirip kendang itu apa guys? Tapi bukan kendang. Yang ditepuk, ada yang tahu nggak? Yang bentuknya cuma kotak, kahon. Jadi dia gitar sama kahon kan, mahasiswa saya. Dia sharing tuh bagaimana dia pernah sampai ratusan ribu view, tapi setelah itu nggak lagi. Ya, itu intinya gini. Ya Anda harus pintar juga ngatur gitu ya. Konten pilarnya diatur, bahwa semua itu bisa diisi. Dan pastilah kalau dia ngebahas gitar atau ngebahas lagu, view-nya bisa meledak, berarti kan banyak orang yang tertarik ya. Sehingga algoritma TikTok, dia waktu itu pakai TikTok naikin itu, berarti gayanya dia sendiri punya gaya gitu. Ya. Jadi semua orang pasti punya gayanya masing-masing dan kita akan beda kok ngelihatnya. Gitu ya, kita ngelihatnya akan beda. Mungkin itu aja dari saya ya.
sudah cukup panjang nih materinya. Terima kasih yang sudah hadir gitu ya. Terakhir nih mungkin coba oleh-olehnya bisa saya upload ya. Saya akan kasih oleh-oleh. Saya akan pakai apa ya? Saya pakai s.id aja ya. Coba saya upload di Drive dulu ya. Jadi ini ada oleh-oleh untuk Anda semua. Semoga berkenan gitu ya. Nanti ini mirip-mirip juga yang saya ajarin di kelas ya, mirip. Cuma kalau di kelas lebih detail gitu ya. Oke, saya akan share linknya. Oke, copy link. Saya masukkan dulu ke s.id, short new link, content pillar, lalu short it, share, copy. Baik, saya taruh di dalam chat, silakan Anda coba. Ya, itu file ya, PDF bisa Anda download begitu. Ya, saya coba juga bisa kagak nih. Nah, bisa ya. Oke, aman ya. Baik, silakan. Semoga itu memberikan Anda inspirasi pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah pada hadir ya, sudah direkam otomatis oleh sistem. Tuhan berkati Anda semua. Jaga kesehatan ya. See you next time. Kapan-kapan lagi kita ketemu ya. Nanti kuliah tamu saya bulan depan tentang habits. Karena saya juga lagi belajar tentang atomic habits. Yuk, bye semuanya. Dadah semuanya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih doanya. Terima kasih. Yuk, dadah semua. Bye. Bye. Ya, baik. Terima Saya end kasih, meeting Pak. ya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Saya end meeting ya. Saya end meeting ya. 1, 2, 3. Kita end meeting. Dadah. Bye semuanya. Yuk. Yuk, yuk.